Selamat datang di channel YouTube kami, Riandio Official Learning Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Riandio Official. Nah, anakku, kali ini masih belajar bersama Pak Riandio dan Bu Vina Rasmina di pelajaran tema 7 semester 2 kelas 4, masih tematik muatan IPS. Judulnya kali ini yaitu faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia ini banyak. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Apa itu faktor-faktornya? Silahkan simak sampai akhir ya, jangan di skip. Nomor 1, letak strategis wilayah Indonesia. Letak negara kita sangat strategis, berada di antara dua samudra besar, Samudra Hindia dan Pasifik, dan di antara dua benua, benua Asia dan Australia. Letak ini menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan dunia. Seperti dari kata Nusantara, Nusa dan Antara, kepulauan di antara, di tengah-tengah, di antara dua samudra dan dua benua. Inilah peta Indonesia. Ini wilayah Asia dan ini Australia. Kita di tengah-tengah. Ya, ini Samudra Pasifik, ini Samudra Hindia. Di sini ada Laut Cina Selatan, ini Laut Filipina. Di tengah-tengah. Indonesia adalah negara kepulauan yang luas di tengah-tengah dua benua dan dua samudra. Ini menjadi kebanggaan sekaligus juga menjadi letak strategis negara kita. Kedua, penyebab keragaman yaitu kondisi negara kita, negara kepulauan. Tadi lihat di peta bagaimana banyak sekali pulau. Lebih dari 13.000. Menurut data dari Bakor Sultanal, ini 5 Oktober 2016, dikatakan ada 13.466 pulau yang sudah terdata. Dan menyebabkan banyaknya budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dan itulah penyebab Indonesia banyak suku bangsa. Bila persebaran suku bangsa sudah dijelaskan oleh Bapak di video-video sebelumnya, bahwasanya suku-suku di Indonesia itu banyak sekali. Ya, ini suku bangsa yang penyebarannya ini yang besarnya ya, dari Aceh sampai Papua. Ini banyak sekali. Beragam budayanya, pakaiannya, rumah adatnya, wah banyak sekali. Silakan dibaca lagi di buku sumber dan buku tema, ada daftarnya ya Naya. Ketiganya yaitu perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas. Tadi disebutkan 13.466 pulau, bayangkan banyak sekali. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan, maka Indonesia disebut dengan negara maritim karena banyak pulaunya. Sekaligus juga Indonesia itu dikenal dengan negara agraris karena banyak pertaniannya. Kenapa? Karena Indonesia itu negara vulkanis, negara yang banyak pegunungan, sehingga daerah-daerahnya subur, baik yang gunung berapi yang masih aktif maupun yang sudah mati. Keadaan alam Indonesia ini mempengaruhi keragaman masyarakatnya, termasuk ke pekerjaannya. Di pedesaan yang daerah pantai, kehidupannya beda dengan di pegunungan. Masyarakat pantai lebih memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, seperti menjadi nelayan, menjaga pantai, kemudian menjadi, lagi coba anak, betul, menjadi penjual makanan atau penjual pernak-pernik di pantai ya. Juga kalau sebagian lagi ada menjadi tempat di pelelangan ikan ya, jadi pegawai di pelelangan ikan. Sebaliknya, masyarakat tinggal di lereng pegunungan, mereka upayanya beda lagi untuk hidupnya. Lebih ke yang berkaitan dengan rapi pegunungan, misalnya peternak, petani sayur, kemudian petani buah-buahan ya, atau sebagai kalau yang tidak punya lahannya menjadi buruh tani ya, atau buruh ternak. Gitu. Walaupun ada juga pekerjaan-pekerjaan baik di pantai maupun di daerah pegunungan yang bergerak di bidang jasa seperti guru, polisi, TNI,
kemudian dokter, perawat, dan lain sebagainya. Biasanya kalau jasa itu tidak terbatas dari alamnya ya. Contoh ini nih, ini petani ya, kalau ini nelayan, kalau ini peternak, ini di Pangalengan ya, ada Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS). Koperasi Peternakan Bandung Selatan. Di perkotaan banyak ada perbedaannya ya. Masyarakatnya tinggal di kota tidak jadi nelayan, tapi juga tidak semuanya juga ada pertanian ya. Tapi walaupun sekarang ada juga pertanian di lahan sempit ya, bahasa kerennya urban farming, tapi masih sedikit dibanding di pedesaan. Masyarakat kota cenderungnya untuk membuka usaha, jualan, bekerja di pabrik atau di kantor-kantor, atau bekerja di usaha-usaha retail, atau ini ada di minimarket, supermarket ya, atau pekerja bangunan, perkantoran, atau desainer ya. Sekarang seperti itu ya, ada di web designer, atau jadi ini YouTuber ya, dan ada desainer grafis, desainer web, atau menjadi traveler juga ya. Keempatnya, keadaan transportasi dan komunikasi. Seperti tadi dijelaskan Bapak, bahwa Indonesia sangat luas sekali dan terdiri dari lautan dan daratan. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi keberadaan masyarakat Indonesia. Sebaliknya, kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lainnya. Alhamdulillah kita sudah banyak komunikasi baik digital, internet maupun yang manual seperti telepon, sudah banyak sekali di Indonesia. Dan ini sangat berpengaruh sekali ya keadaannya. Tadi di pulau-pulau itu transportasinya berbeda dengan yang di daratan. Contohnya ini. Jadi sarana yang terbatas akan menyatukan masyarakat dalam berhubungan komunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjauhkan keragaman masyarakat Indonesia, sehingga kesulitan itu membuat orang Indonesia berpikir. Di Indonesia itu semua transportasi ada mungkin ya, darat, laut, udara ada. Ini pesawat terbang ya, kemudian kapal laut untuk antar pulau ya, kemudian ini untuk di daratan, kereta api. Kalau untuk perkotaan dan pedesaan, ini ada angkot, angkutan pedesaan, ada bajai, ada andong kalau di desa-desa ya, kemudian ada beca, juga ada sepeda motor juga, mobil pribadi juga. Beragam sekali, tergantung kondisi masyarakatnya. Kalau seperti di daerah yang banyak sungainya lebar, pakai perahu kecil ya, atau juga perahu. Kalau yang sangat luas sekali danau, pakai feri, seperti Danau Toba ada feri, atau yang lintas pulau pakai perahu feri ya, seperti di Selat Sunda. Kelimanya, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Orang Indonesia itu orangnya terbuka. Saking terbukanya, bangsa-bangsa banyak yang menjajah Indonesia. Ya, dulu orang Indonesia itu sangat ramah, sehingga orang-orang luar diterima tanpa berpikiran negatif. Walaupun Indonesia akhirnya pernah dijajah ratusan tahun oleh negara asing. Jadi keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru sudah ada dari sejak lama, baik datang dari dalam maupun dari luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ketahui masyarakat perkotaan juga mudah atau relatif menerima orang asing dan budaya lain. Sebaliknya masyarakat pedalaman sangat sulit, sebagian besar sulit. Mereka tetap bertahan pada pola budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Seperti di daerah-daerah seperti di Baduy, ya, ada juga di Riau itu ada di orang suku anak dalam, ya, atau di Papua ada di beberapa suku pun yang sulit untuk berubah. Tapi Indonesia sekarang mayoritas sudah mulai berubah, lebih modern dibanding dulu. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan di Indonesia. Bagaimana coba di kondisi daerahmu? Apakah faktor yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan yang lain? Coba apa sikap kita terhadap keberagaman suku bangsa Indonesia? Dan keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa ya, bukannya menjadi tantangan. Hendaknya kita dapat menerima keragaman ini, kita saling menghargai dan bekerja sama. Semua suku bangsa Indonesia tidak membeda-bedakan. Kita harus bekerja sama dan saling menghargai agar kita hidup damai, tentram,
dan kita bisa memajukan negara kita lebih maju lagi dari sekarang. Perbedaan akan menjadi rahmat dan harus dikelola dengan baik, menjadi rahmat bagi semua orang. Saya lupa sampaikan terima kasih. Ingat, subscribe ya, like dan share kepada anak-anak yang lain, baik di sekolah kita beda kelas maupun yang di luar sekolah kita. Dimanapun silahkan di-share, semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan. Mohon maaf jika ada yang kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan hari ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang jelas dan tepat. Selamat mengerjakan. Terima kasih telah menyimak konten channel ini. Ingat terus like, subscribe, komen, dan share jika manfaat. Terima kasih.